Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Nova Pak. Pinky Pak. Pinky. Oke, Pinky ya. Ya. Ayo Pinky, kamu nanti. Apa kayak Pada teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta serta kasih-Mu kepada kami, karena Tuhan masih menjaga dan menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran. Kiranya Engkau menyertai kami agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih. Sama-sama Pak. Mari kita baca. Oke anak-anak, saya ingin mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apakah bekerja hanya untuk mencari uang? Ya. Cari pengalaman bekerja. Oke, cari pengalaman bekerja. Yang lain? Cari kesimpanan. Cari relasi. Cari relasi. Cari pacar. Cari pacar. Cari jodoh. Cari teman. Cari teman. Jadi, dalam kehidupan setiap orang pasti akan mengalami atau mencari pekerjaan. Namun sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk melihat lebih dalam bahwa pekerjaan itu bukan hanya soal materi, bukan hanya soal uang, tetapi juga memiliki makna yang lebih jauh daripada itu. Karena itu pada hari ini kita akan mempelajari bersama bahwa pekerjaan adalah panggilan hidup dari Tuhan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita diharapkan mampu memahami bahwa kerja itu merupakan panggilan hidup dari Tuhan yang harus dijalani dengan iman, tanggung jawab, dan sebagai pelayanan kepada sesama. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video terkait dengan banyaknya isu ataupun banyaknya kasus yaitu korupsi dalam pekerjaan. Silakan kita perhatikan bersama video berikut ini. Ya. Korupsi Indonesia. Di sebuah kantor megah, seorang pejabat tersenyum saat menandatangani proyek pembangunan. Di depan rakyat, ia berkata, semua demi kesejahteraan bersama. Namun di balik meja, ia menerima koper penuh uang dari seorang pengusaha. Jalan yang seharusnya mulus justru hancur dalam hitungan bulan. Rakyat menderita, tapi pejabat itu makin kaya. Hingga suatu hari, suara sirene KPK meraung, mengetuk pintunya. Ia tertangkap, wajahnya tertunduk, dan rakyat bersorak, keadilan akhirnya datang. Oke, setelah kita menonton video tadi, kita akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dalam video tersebut menurut kalian. Korupsi. Apakah tindakan itu sesuai dengan panggilan hidup sebagai orang beriman? Tidak. Ya.
Sekarang kita akan mempelajari bersama terkait dengan kerja sebagai partisipasi dalam kegiatan Sang Pencipta. Ada yang mau membacakan? Oh, Pak. Gantian, Pak. Saya, Pak. Satu ini. Ya. Coba. Kerja sebagai partisipasi dalam kegiatan Sang Pencipta. Menurut Konsili Vatikan II, kegiatan manusia baik secara pribadi maupun bersama untuk memperbaiki kondisi hidup. Pada dasarnya, sesuai dengan rencana Allah, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi tugas untuk mengelola serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian. Sambil tetap mengakui Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Baik. Siapa lagi? Saya, Pak. Kitab suci menunjukkan bahwa manusia sebagai citra Allah. Melalui kerjanya berperan serta dalam kegiatan Sang Pencipta. Dalam kitab Kejadian, Allah sendiri digambarkan bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa kerja memiliki martabat luhur, karena manusia dipanggil untuk meneladan Allah baik dalam bekerja maupun beristirahat. Oke, Pak. Kerja manusia tidak hanya sekedar menggunakan tenaga, tetapi harus memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu mengembangkan diri dan mempersiapkan diri untuk hidup dalam kehendak Allah. Melalui kerja sehari-hari, manusia tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga melayani sesama dan mengambil bagian dalam rencana Allah bagi dunia. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Tamara. Spiritualitas kerja mengajarkan bahwa semakin manusia bekerja, semakin besar pula tanggung jawabnya, baik secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, kerja tidak boleh dipisahkan dari nilai iman, melainkan harus menjadi sarana untuk membangun dunia yang lebih adil, penuh kasih dan damai. Dengan demikian, kerja bukan hanya aktivitas manusia, tetapi merupakan panggilan untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah dan untuk memuliakannya melalui kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir, Rindu minta tolong. Yang kita suci. Iya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik, setelah tadi kita bersama-sama membaca surat dari gereja dan juga kitab suci, kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Baik, Bapak akan membagikan kepada kalian lembar jawab. Silakan kalian berkelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut itu.
Udah? Bentar, Pak. Udah? Oke, silakan perwakilan boleh maju. Nomor 1 Nomor 1. Apa makna kerja menurut ajaran gereja? Jawabannya, kerja sebagai panggilan Allah. Oke, terima kasih. Satu-satu. Iya. Nomor 2 ya. Bagaimana sikap kerja yang benar, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya. Nomor 3. Apakah korupsi sesuai dengan makna kerja? Tidak, karena ada kebohongan dan tidak ada kejujuran. Nomor 4. Apa pesan dari ayat kitab suci tersebut tentang kerja? Oke, Sudah. terima kasih yang saya. Jadi kerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi merupakan panggilan hidup dari Tuhan yang harus dijalani dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu kita sebagai warga gereja, kita juga harus hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Setelah mempelajari segala pertanyaan dan diskusi kita hari ini, kita akan berefleksi bersama. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang kerja. Tentang kerja. Tentang bekerja tidak hanya mencari uang. Oke. Yang kedua, mengapa kerja harus jujur? Tidak ada Karena Tidak ada korupsi. tindakan dilakukan. Oke. Yang ketiga, apa cita-cita kalian dan bagaimana menjalankannya dengan iman? Presiden jadi dokter, COIPD. petani, Jadi apa? Tidak korupsi. Cita saya supaya menjalankannya dengan iman dengan cara jujur, terus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Ya. pulang. Melalui pekerjaan kita sehari-hari, kita juga berpartisipasi dalam karya Allah. Karena itu, dilakukan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Melalui bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 23 tadi, bahwa apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Maka dari itu, kerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi merupakan panggilan hidup dari Tuhan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa kerja memiliki makna iman, karena melalui kerja kita berpartisipasi dalam karya Allah. Oke, cukup itu dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Salah satu bisa pimpin doa. Rindu, Pak. Oke, ya itu. Rindu, Rindu. Minggir. Pulang ya nih. Bisa nggak baju itu? Pulang. Oke, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran ini. Berkati juga pembelajaran ini agar menjadi bekal yang baik untuk masa depan kami. Sebentar lagi kami pulang, kiranya kau melindungi kami hingga sampai tujuan. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa kita pada arti kehidupan dan pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.